Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra dengan NPM 224111147 dari kelas manajemen 22B. Nah, pada pertemuan 5 ini saya akan menjelaskan materi tentang seleksi dan penempatan karyawan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari seleksi dan penempatan karyawan. Mencari karyawan berkualitas adalah suatu kunci keberhasilan dari perusahaan. Nah, berikut ini adalah panduan untuk memilih dan menempatkan karyawan yang tepat. Nah, apa sih tujuan dari seleksi dan penempatan ini? Yang pertama ini ada dapat meningkatkan produktivitas. Nah, mencari pekerja yang profesional dan punya passion dalam pekerjaannya. Nah, ini ada meningkatkan efisiensi biaya. Nah, hal ini tentunya dapat dengan meningkatkan efisiensi biaya, kita dapat menempatkan karyawan yang tepat di posisi yang tepat, meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Dapat membangun lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Memilih karyawan yang fit dalam perusahaan dapat membantu memperkuat budaya dan meningkatkan kinerja dari tim. Nah, ini ada metode seleksi karyawan yang efektif. Yang pertama ada wawancara. Nah, nantinya proses wawancara ini adalah cara yang paling umum dan efektif untuk mengetahui kepribadian dan kemampuan dari seorang kandidat. Yang kedua ini ada uji kemampuan. Nah, pada bagian uji kemampuan ada beberapa teknis yang dapat membantu memastikan kandidat yang dapat bekerja dengan baik di lingkungan kerja yang diperlukan. Dan yang ketiga ini ada referensi. Nah, pada bagian referensi ini kita akan mengumpulkan referensi dan mantan college atau atasan merupakan cara lain untuk mengidentifikasi kualitas dari kandidat. Nah, ini ada proses dari penempatan yang efisien. Yang pertama ini ada berkolaborasi dengan departemen yang terkait. Nah, nantinya bekerja sama dengan departemen lain ini dapat memastikan bahwasannya karyawan yang terpilih memiliki semua keahlian yang diperlukan. Yang ini ada mencari kandidat yang cocok. Nah, pada bagian ini kita akan meninjau rekam jejak dan pengalaman calon karyawan untuk memastikan mereka adalah kandidat yang tepat. Dan yang ketiga ini ada menawarkan pelatihan dan pengembangan. Nah, pada bagian ini kita akan menawarkan pelatihan dan pengembangan dapat membantu mengasah keterampilan dan meningkatkan kinerja. Nah, ini ada alat-alat dan teknik dalam seleksi dan penempatan. Yang pertama ini ada uji psikologis. Nah, pada bagian uji psikologis ini kita dapat menunjukkan kepribadian dan kecocokan kandidat dengan perusahaan. Ini ada investigasi latar belakang. Nah, investigasi latar belakang ini akan meliputi proses memeriksa suatu kriminal, pendidikan, dan pekerjaan di masa lalu. Nah, ini ada uji praktik. Nah, pada bagian ini, uji praktik umumnya digunakan untuk memeriksa keterampilan praktis kandidat. Ini ada penilaian kelompok. Nah, pada bagian penilaian kelompok ini akan digunakan untuk memilih kemampuan kandidat dalam menghadapi situasi sosial yang berbeda. Nah, ini ada manfaat dari seleksi yang baik. Yang pertama, karyawan berkualitas tinggi. Yang kedua, ada produktivitas yang tinggi. Ketiga, ini ada nilai tambah untuk perusahaan. Nah, ini ada tantangan dalam seleksi dan penempatan. Apa saja tantangannya? Yang pertama ini ada rekrutmen, tingginya biaya dan waktu yang dibutuhkan. Nah, proses seleksi karyawan dapat memakan biaya besar dan memakan waktu berbulan-bulan. Selanjutnya ada sulit menemukan orang yang tepat. Nah, pada bagian ini menemukan karyawan yang tepat dan cocok dengan lingkungan kerja bisa menjadi suatu tantangan. Ini ada terbatasnya informasi yang dapat dikumpulkan. Terkadang sulit mendapat informasi yang cukup dalam proses seleksi dan penempatan. Nah, ini ada kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama ada seleksi dan penempatan yang baik. Penting untuk perusahaan memiliki proses yang baik dalam seleksi dan penempatan. Selanjutnya ada investasi jangka panjang. Nah, proses seleksi karyawan yang baik adalah investasi jangka panjang bagi perusahaan. Yang ketiganya berkolaborasi dengan tim. Nah, nantinya proses seleksi karyawan yang baik ini tentu saja akan melibatkan kolaborasi antara tim sumber daya manusia, manajemen, dan departemen yang terkait. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai materi pertemuan 5.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.